yang ganti? Volunteer? Yang C ya Pak. Jumlah total SP2DLS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah 445.785.190. Nah, jurnalnya kalau di jurnal akrual itu RKSKPD pada kas daerah sebesar 445.765.190. Nah, sedangkan di jurnal kasnya itu no entry, Pak. Ya, betul. Oke, Safa. Safa berarti palu gada ini ya. Apa yang lu minta ya, dia ada. Ya. Aktivitasnya nanti paling tinggi dong ya. Maklum lah, namanya juga PIC itu ya, bagian repot. Ini banyak yang suka jadi PIC atau enggak? Kalau mahasiswa itu biasanya gitu ya, aktif itu repot-repot itu ya. Aktif lomba lah, aktif apa ya. Beda dengan zaman saya dulu ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada yang aktif ya. Gitu aja ya. Paling olahraga, bela diri, gitu-gitu. Sekarang udah nggak ada orang bela diri ya. Lawannya bukan manusia ya, virus. Baik, selanjutnya yang D ya. Saya Pak, absen 22, Putri. Oke, Putri. Silahkan Putri. Yang D, jumlah potongan PFK yang berasal dari realisasi anggaran 2013 adalah 300.750.000 rupiah. Uang PFK tersebut telah disetorkan seluruhnya kepada para pihak ketiga terkait. Jurnal SAK-nya Kasdi Kasda terhadap utang PFK saat pemotongan. Kemudian pada saat disetorkan utang PFK terhadap Kasdi Kasda. Sedangkan jurnal SAPA-nya no entry. Iya, ya. Ini mohon maaf ya, kemarin ini modulnya, ini yang saya kasih kan modul ya, di modulnya memang kecoret gini ya? Iya, Pak. Waduh, saya sebagai editor bukunya ini malu juga ya, berarti saya nggak baca sampai selesai ya. Jadi ini buku kan yang bikin Pak dulu Kaprodi ya, Pak Budi Mulyana, sekarang dosen koordinator, sama Pak Dani Sugiri. Nah, saya editornya. Nah, waktu diminta buru-buru kan, Mas, ini saya bikin buku nih, tolong diedit. Ya udah, kelupaan ya. Kalau nggak salah, saya bacanya skimming itu, karena buru-buru. Tapi alhamdulillah ya dapat honor. Oke. Ini kemudian yang E. Siapa yang E? Saya Pak, Arfan di absen 9 Pak. Ya. Bagian E, jumlah total SP2D, UPGU, dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah 45 miliar. Jurnalnya ada jurnal akrual, RKSKPD pada kas di Kasda sebesar 45 miliar. Pada jurnal kas, no entry Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Kemudian yang F. Siapa F? Saya Pak. Oke. F, jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening kas daerah adalah sebesar 250.760.000. Maka jurnalnya untuk SAPA-nya yaitu no entry, dan untuk jurnal
aktualnya atau SAK-nya itu kas di kas daerah terhadap RK SKPD sebesar 250.760.000. Oke. Oke. Iya, yang kas di Kasda dan RK SKPD 250 juta. Ya, gitu ya, Elizabeth. Kemudian yang G siapa nih? Oke, Muklisa. Oke, jadi beban bantuan bansos ya, beban bantuan keuangan, beban tak terduga, nah, terus kreditnya kas di Kasda ya. Nah, kemudian yang satunya nanti kreditnya cukup di estimasi perubahan sal. Nah, yang debitnya yang tadinya beban jadi belanja gitu ya. Baik, terima kasih Muklisa. Jadi kita lanjut ke H ya. Iya Mas Job. Wis entuk mau. Hah? Berpijak Pak, kesehatan, ekonomi, pendidikan. Tiga bidang itu aja tadi. Ya memang kita lihat aja 3 bidang itu semuanya dianggap yang mewakili ini Pak, pelayanan publik sama yang produktif gitu loh. Jadi itu sudah mewakili. Jadi kita tinggal nyari total belanja keseluruhannya yang sudah langsung. Oke. Matur nuwun Mas. Berarti tinggal, tapi udah dapat ya tadi yang total belanjanya, Mas Joko? Oh, ya Mas Nur. Juga Silpanya Pak Marta itu nomor 3 itu Silpa juga kita yang analisa datanya sudah ada. Oh, yang berarti ini ya. Adalah total belanja pendidikan. Langsung ini aja kan Mas, total langsung besarannya aja kan, kabupaten kotanya apa sama pakai itu juga. Oke, silahkan lanjut aja ya. Papua berapa, kesehatannya berapa, selain total keseluruhannya ya. Nanti yang apa tadi? Oh ya ini masih bunyi tadi. Yang E siapa nih? Hafid. Kok yang E? Yang GH ya. Ya lanjut ya. Mohon maaf nih, saya ambil Ini kan yang saya share ini, tolong dilihat dulu sebentar. Jadi ini. Oke, lanjut aja, lanjut. Nggak apa-apa. Izin menjawab Pak. Bagian H. Halo? Ya, Fit. Iya Pak. Yang H, jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat berdasarkan bukti transfer dan atau nota kredit rekening koran bank sebesar 20 miliar. Berarti saya total jurnalnya dulu ya, pada jurnal SAK-nya itu kas di daerah
di debit 20 miliar terhadap utang kepada pemerintah pusat 20 miliar di kredit. Di SAPA-nya, estimasi perubahan sal 20 miliar di debit terhadap penerimaan pembiayaan, penarikan pinjaman dari pemerintah pusat sebesar 20 miliar di kredit. Ya. Jadi itu adalah kas di kasda ya 20 miliar ya itu di debit, kreditnya di utang pada pemerintah pusat gitu ya 20 miliar. Kemudian jurnal yang satu lagi itu estimasi perubahan salnya 20 ya. Penerimaan pembiayaan penarian pinjaman itu di kreditnya juga sama sebesar berapa? 20 ya. Makasih ya, Fit. Per tahunnya. Berarti ini selama 5 tahun ya? Ya. Yang I siapa? Selanjutnya? Saya, Pak. Afifah Nurul Absar. Ya. Afifah, ya silakan Afifah. Yang I, jumlah SP2DLS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar 2 miliar. Jurnal di SAK-nya, investasi jangka panjang pada kas di kas daerah, itu sebesar 2 miliar. Jurnal SAPA-nya, penyertaan modal pada estimasi perubahan sal, itu 2 miliar. Oke. Ya. Jadi investasi jangka panjang pada penyertaan modal ya yaitu 2 miliar, kreditnya di kasda. Kemudian yang jurnal satu lagi ya pengeluaran pembiayaan ya penyertaan modal, kemudian itu di debit ya kreditnya adalah estimasi perubahan sal. Baik, makasih Afifah. Lanjut ke yang C. Saya Pak. Ya, silakan ya saya sambil pada akhir tahun. Ya Pak. Yang J, pada akhir tahun diakui piutang atas DBH yang masih harus diterima berdasarkan surat pernyataan kurang salur. Untuk jurnal keuangan SAK-nya, piutang pendapatan DBH pada pendapatan DBH LO sebesar 1 miliar 850 juta. Untuk jurnal kasnya no entry. Oke, betul. Nah itu kalau udah benar semua gitu jurnalnya biasanya LRA-nya benar semua ya. Nah LRA-nya nanti gimana nih? Langsung jawaban akhirnya atau sudah dibagi siapa-siapa? Sudah Pak. Oke, silahkan deh. Dibaca semua apa selisihnya aja Pak? Langsung ini enaknya baca semua apa? Totalnya aja Pak, total pendapatan. Total dulu ya, LRA anggaran realisasi. Dibaca ini aja deh, langsung gini pendapatan untuk pendapatan DBH selisihnya berapa gitu. Oh iya Pak. Jadi untuk pendapatan DBH itu selisihnya antara anggaran dan realisasi itu minus 1 miliar 850 juta. Terus untuk pendapatan BAU selisihnya 15 miliar. Untuk pendapatan BAK selisihnya 0. Jadi untuk total pendapatan selisihnya 13 miliar 150 juta. Untuk belanja itu yang pertama belanja bantuan sosial selisihnya 0, belanja bantuan keuangan selisihnya 0, belanja tak terduga selisihnya minus 3 miliar.
Terus untuk total belanja, selisihnya minus 3 miliar. Jadi terus lagi itu, Pak. Untuk surplus atau defisitnya, ada selisih surplus sebesar 16 miliar 150 juta. Lanjut ke pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan ada silpa tahun anggaran sebelumnya dengan selisih 0. Penerimaan pinjaman daerah itu selisih 0. Jadi total penerimaan pembiayaan selisihnya 0. Untuk penyertaan modal pemerintah itu dari pengeluaran pembiayaan itu ada selisih minus 500 juta. Jadi total pengeluaran pembiayaan itu selisihnya minus 500 juta. Sehingga ada pembiayaan neto, yaitu penerimaan pembiayaan kurang pembiayaan 500, selisihnya 500 juta. Nah, untuk silpa itu realisasi adalah 16 miliar 450 juta. Lalu untuk RKSKPD-nya itu sebesar 345 miliar 83 juta 555 ribu. Nah, dengan selisih 63 miliar 167 juta 210 ribu dengan kas daerah sebesar 63 miliar 167 juta 210 ribu. Betul. Jadi selisihnya ya, selisihnya adalah 63.167.210 ribu ya. RKSKPD-nya adalah 345.083.555.000. Oke. Nah, nanti kalau jawab itu komplit gitu ya. Nah, nilainya biar full ya. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih ya, Fatia. Saya mau coba jawab yang LO, Pak. Oke, LO. Silakan, Iqbal. Oke, di sini ya, Pak. Jadi, LO itu mencatat pendapatan dan beban yang berbasis akrual. Nah, untuk yang pertama, untuk pendapatan itu ada pendapatan dana bagi hasil. Itu kita ambil dari jurnal A, karena jumlah anggaran ditambah tadi ada transaksi di huruf J. Jadi totalnya 40 miliar 350 juta. Lalu yang kedua ada pendapatan DAU, itu hanya di transaksi A, itu sebesar 275 miliar. Lalu yang terakhir ada pendapatan DAK, itu hanya di transaksi A juga, sebesar 25 miliar. Jadi untuk jumlah pendapatan seluruhnya itu sebesar 340 miliar 350 juta rupiah. Pendapatan dana perimbangan ya maksudnya ya. Iya, Pak. Terus bebannya? Untuk yang beban hanya ada 3, yaitu yang pertama beban bantuan sosial itu ada di jurnal transaksi G. Di transaksi G itu ada sebesar 5 miliar. Lalu ada beban bantuan keuangan sebesar 2,5 miliar. Dan beban tak terduga sebesar 1,5 miliar. Jadi jumlah beban itu sebesar 9 miliar. Jadi untuk surplus defisit kegiatan operasional seluruhnya itu ada sebesar 340 miliar 350 juta dikurangi 9 miliar. Jadi sebesar 331 juta 331 miliar 350 juta. Jadi surplus defisitnya itu 331 350 ya? Iya, Pak. Oke, sip. Berarti udah benar semua ini. LPE. Oke, makasih Iqbal. LPE-nya? Iya, Pak. Saya Pak, izin menjawab Pak. Ya, Febri. Ya, LPE-nya itu ekuitas awal tahun 85 miliar 750 juta 765 ribu. Terus yang surplus defisit LO-nya tadi 331 miliar 350 juta rupiah. Terus ekuitas akhir tahunnya jadinya 417 miliar 100 juta 765 ribu. Kasih Pak. Oke. Makasih Febri. Jadi udah benar semua nih sampai LPE. Udah ini tinggal dapat 100.
untuk apa ini? Ini biasanya soalnya apa nih? Problem ya. Oke, kemudian RK SKPD-nya kemarin diminta nggak? Nggak ya. Selanjutnya apa? RK SKPD. Terus diapain ini? Siapa nih? Langsung digawe iki wae, Mas. Grafik ini wae. Iya, iya. Pas grafik. Ya. Kan masing-masing bidang yang satu totalnya itu aja udah. Ya, recommended-nya apa ini? Baik, siapa nih? Setelah ini siapa lagi? Selanjutnya? Kemarin dimintanya langsung neraca, Pak. Oh ya, oke. Langsung neraca nggak apa-apa. Malah turun. Oke. Ya, neraca siapa? Neraca. Silakan yang mau anu neraca. Ya Mas, ngomong. Apa kita lanjut siang aja nanti? Kan kalau belum buru-buru di off dulu sampai mau kerjain, kalau enggak nanti kita bareng-bareng lagi aja. Nanti siang aja lagi ya. Oke, siap. Ya. Betul ya. Betul-betul Mas. Saya neraca, Pak. Oh ya. Untuk neraca sendiri, yang Waalaikumsalam pertama. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut aja dulu ya. Baik, Pak. Ada yang aset lancar untuk kas di kas daerah saldonya 63.167.210.000. Lalu ada piutang DBH sebesar 1.850 juta rupiah. Jadi total aset lancarnya adalah 65.017.210.000. Selanjutnya ada investasi jangka panjang berupa penyertaan modal, yaitu sebesar 27 miliar. Lalu untuk saldo RKSKPD-nya adalah 340.083.555.000. Jadi total aset keseluruhannya adalah 437.100.765.000 rupiah. Lalu untuk yang kewajibannya ada kewajiban jangka panjang berupa utang kepada pemerintah pusat. Nah, totalnya itu ada 20 miliar. Jadi total kewajiban seluruhnya itu 20 miliar. Selanjutnya ekuitas berdasarkan LPE tadi sebesar 417.100.765.000. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya adalah 437.100.765.000 sama dengan total aset tadi. Tadi jawabnya total aset lancarnya berapa? 65, 017, 210 ya? Iya, benar Pak. Nah, kemudian investasi jangka panjangnya 27M. Iya Pak. Total kewajibannya 20M. Ekuitasnya adalah 417.100.765. Ya, gitu ya? Iya, Pak. Benar Pak. Oke, Afifah. Kemudian RKSKPD-nya 345. Ini Afifah yang dapat 98 ya? Iya, Pak. Oh, jadi nanti yang lain-lain kalau nilainya kurang tanya Afifah sama siapa tadi ya? Avandi ya? Jangan tanya dosennya ya, dosennya sibuk banget, super sibuk ya. Ini WFH tapi rapatnya sampai jam 12, jam setengah 1 malam ya, nyiapin bahan ya. Makanya nanti kalian kerja yang rajin, kerja yang bagus, biar cepat jadi bos. Kalau jadi bos itu kan tinggal tunjuk aja ya, kalau ada tugas tunjuk aja. Yang pusing kan yang bawah ya, itu. Kalau jadi bos tuh yang penting bisa tanda tangan sama bisa marah-marah ya.
Sayangnya saya belum jadi bos sih ya. Bos kecil-kecilan sih iya, tapi kan di atasnya masih banyak ya. Baik, total aset 437, 100, 765. Nah, baik, kalau gitu ini saya rasa udah benar semua ini ya. Ada pertanyaan mau diskusi? Teman-teman, saya mau menyapa dulu deh, ini muridnya banyak. Kelihatan semua nggak sih? Oh ya, ada semua ini. Ya. Nilainya gimana? Udah ini semua kan? Apa? Ada Rosi, ya. Ada Putri, Ahmad. Tinggal berapa pertemuan lagi nih? Udah lulus saja kalian ya? Kurang berapa? 4? 4 lagi, Pak. 4 ya? Ya, dan berarti sebulan lagi dong kan? Iya, sekitar segitu, Pak. Wah, sebulan lagi udah dapat duit ya? Wah. Tapi belum CPNS atau sudah CPNS sih, saudara ini? Belum? Ini belum, Pak. Belum. Loh, bukannya kalau yang angkatan sekarang itu masuk sudah di TWK dulu. Jadi kalau lulus sudah pasti lulus gitu. Kalau zaman saya kan enggak. Jadi masuk dulu baru tingkat 1 itu semester 2 itu dites ya, dites untuk jadi CPNS, apa namanya ya, prajabatan atau apa. Saya 2 kali itu